Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan bulan yang di dalamnya kita mengetahui betapa banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalamnya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan dia berada dalam suatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Dan termasuk di antara seseorang paham terhadap agamanya adalah dia peduli dengan datangnya bulan Ramadan. Dia bersemangat ketika bulan Ramadan hadir dan dia bersungguh-sungguh ketika beramal di dalamnya. Karena sebagian manusia mereka tidak peduli dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka, pekerjaan mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rughima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaka qabla ayyughfaralah." Celakalah seseorang yang dia mendapati bulan suci Ramadan, kemudian berlalu Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dikatakan seseorang itu bisa celaka? Karena tatkala Rasulullah SAW mengabarkan, "Iza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa khuliqat abwabun nar, wa sufidas syayatin." Tatkala datang bulan suci Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga itu dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup dan para syaitan itu diberlenggu. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh kebaikan. Namun tatkala seseorang tidak mendapatkan kebaikan juga, maka sungguh dia telah merugi dan celakalah dia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para salaf mengatakan seseorang yang dia diharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan, maka akan sulit untuk dia mendapatkan kebaikan di bulan yang lainnya. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengharapkan syafaatnya nanti kelak di yaumil akhir kelak. Tentunya atas izin Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang dia beriman kepada Allah adalah dia memiliki rasa malu di dalam dirinya. Karena rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun syu'batan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 atau 60 bagian cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Di dalam hadis ini ditunjukkan bahwasanya keimanan itu bersumber dari perkataan, kemudian juga bersumber dari perbuatan, dan bersumber dari amalan hati. Oleh karena itu rasa malu merupakan bagian dari amalan hati. Tatkala seseorang memiliki rasa malu di dalam dirinya, maka itu merupakan tanda keimanan. Dan Rasulullah SAW mengkhususkan rasa malu di dalam hadis ini, padahal amal hati itu ada banyak. Hal ini dikatakan karena kata para ulama, li'annal haya' huwa sababul aqwa fi qiyamil abdi bi jami'i syu'abil iman. Hal ini disebabkan karena rasa malu merupakan sebab terkuat untuk seseorang bisa melakukan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan sifat malu adalah yang pertama, seseorang itu akan ketika dia memiliki rasa malu, malu itu disandingkan dengan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya' wal iman kurina jami'an. Iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar." Iman dan malu itu bergandengan bersama. Apabila hilang salah satunya, maka hilanglah yang lainnya. Oleh karena itu al-istihya, rasa malu itu diambil dari kata al-haya, kehidupan. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu."
Barang siapa yang dia sedikit rasa malunya, maka dia sedikit rasa waraknya. Dan siapa yang sedikit rasa waraknya, matilah hatinya. Oleh karena itu hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya malu itu berkaitan dengan hidup dan matinya keimanan seseorang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan sifat malu adalah dia akan mengantarkan kebaikan kepada diri seseorang. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Karenanya tatkala seseorang memiliki rasa malu di dalam dirinya, maka dia akan malu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan memiliki akhlak yang mulia di depan manusia, apalagi di hadapan Allah. Oleh karena itu, sejatinya setiap manusia dia memiliki rasa malu di dalam dirinya. Hanya saja seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya hari, tatkala dia mulai melihat dengan penglihatan yang diharamkan oleh Allah, dia mendengar dengan pendengaran yang Allah haramkan, dan dia berbuat sesuatu maksiat yang Allah haramkan, sehingga semakin terkikis rasa malu di dalam dirinya. Makanya kita dapati orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka tidak malu melakukan kemaksiatan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang masih memiliki rasa malu di dalam dirinya, itu merupakan tanda kebaikan di dalam diri seseorang. Kemudian di antara keutamaan yang paling utama dari sifat malu adalah orang yang memiliki sifat malu, dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna fika khoslatain yuhibbuhumallah, al-haya wal anah." Sesungguhnya di dalam dirimu itu terdapat dua sifat yang Allah cintai, yaitu rasa malu dan juga sifat tidak tergesa-gesa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa malu yang paling utama yang hendaknya kita berikan hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian manusia, mereka malu tatkala mereka bermaksiat di hadapan manusia. Mereka mencari tempat-tempat bersembunyi ketika mereka melakukan kemaksiatan. Mereka menutup pintu-pintu mereka karena mereka malu tatkala mereka mendapati diri mereka melakukan kemaksiatan di hadapan manusia. Tapi pernahkah kita malu kepada Allah Azza wa Jalla? Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah." Mereka takut kepada manusia tapi mereka tidak takut kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, "Yastahyuna minan nas wa la yastahyuna minallah." Mereka malu kepada manusia tapi mereka tidak malu kepada Allah. Seharusnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita malu maksiat kita dinampakkan di depan manusia, di depan keluarga kita, di depan teman-teman kita, seharusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk bermaksiat oleh Zulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Qala fa'azallah innahu rabbi ahsana maswaya." Aku takut kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku telah banyak berbuat kebaikan kepadaku. Kata para ulama, Rabbi di sini diartikan juga Allah. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam takut untuk bermaksiat kepada Allah karena Allah telah banyak berbuat kebaikan kepadanya. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya di bulan Ramadan ini kita senantiasa memupuk rasa malu di dalam diri kita agar bertambah keimanan kita. Dan kemudian yang terakhir jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sana kita dapati ada orang-orang yang dia menempatkan rasa malu tidak pada tempatnya, yakni mereka malu tatkala mereka melakukan kebaikan. Terlebih-lebih para penuntut ilmu, tatkala mereka kembali ke kampung halaman mereka, mereka tidak lagi menampakkan syiar-syiar Islam di dalam diri mereka. Mereka malu membaca Al-Quran di depan umum, mereka malu untuk berhijab, mereka malu untuk menampakkan sunnah di dalam diri mereka. Ini adalah hal yang salah. Sebagaimana para pelaku maksiat mereka tidak malu menampakkan kemaksiatan mereka di depan umum, tentunya kita sebagai penuntut ilmu lebih untuk tidak malu bagaimana kita melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.